Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Kita tentu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar kita senantiasa istiqamah berada di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk senantiasa bertahan di zaman yang penuh dengan tekanan ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas agamanya yang hak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan akidah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mengokohkan pemahaman kita di atas pemahaman para salafus saleh. Oleh karena itu, tiada hentinya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan hati kita, senantiasa mengokohkan hati kita untuk senantiasa istiqomah berada di atas kebenaran. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah sekalian, InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan InsyaAllah kita akan masuk pada bahasan berkaitan dengan berdusta tentang mimpi. Berdusta tentang mimpi. Ya. Hadirin sekalian, ada sebagian di antara kita yang mungkin mengarang-arang cerita. Mengarang-arang cerita bahwa dia pernah bermimpi begini dan begitu. Dia pernah bermimpi bertemu ini, dia pernah bermimpi melakukan ini, dan banyak sekali karangan yang ia sampaikan. Dan dia menyandarkannya kepada mimpinya. Padahal sebetulnya dia tidak pernah bermimpi demikian. Ya, biasanya orang itu berdusta atas nama mimpi. Ya, berdusta dengan mimpi itu biasanya memiliki motif-motif tertentu. Itu biasanya memiliki motif-motif tertentu yang mesti kita harus pahami dan kita waspadai gitu. Agar kita tidak termakan oleh kedustaan yang ia lakukan. Ya. Oleh karena itu ada ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bagi orang yang senantiasa berdusta di dalam mimpinya. Ya, dia ketika bercerita tidaklah lain kecuali kedustaan demi kedustaan demi kedustaan, kebohongan gitu kan. Ya. Dan yang namanya mimpi itu adalah sesuatu yang melekat gitu kan dengan yang namanya tidur. Sampai ada sebuah istilah mengatakan mimpi itu bunganya tidur gitu. Ya, seolah-olah antara mimpi dan tidur itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena orang mimpi itu dalam tidur gitu. Orang mimpi itu di dalam tidur. Kadangkala anak kurang paham ya dalam istilah kesehatan. Ada yang kadangkala ketika baru tidur tiba-tiba mimpi terjatuh. Ya, dan lain sebagainya. Yang kita pahami dan pada intinya bahwa mimpi itu sesuatu yang melekat dengan tidur dan
tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya gitu ya. Hadirin sekalian, di dalam syariat kita ada sebuah ancaman bagi orang yang berdusta tentang mimpi. Dia bermimpi pernah begini dan begitu. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man tahallama bihulumin lam yarahu ullifa an ya'kida baina sya'irataini." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengaku bermimpi melihat sesuatu padahal tidak ia lihat, maka dia akan dibebani untuk mengikat 2 butir gandum. Ya, dan itu memang mustahil untuk dilakukan. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang mengaku-ngaku bermimpi tentang sesuatu padahal ia tidak melihatnya, nanti dia akan diancam di akhirat, nanti akan dihukum dengan apa? Dia akan diperintahkan untuk mengikat 2 buah gandum. Menyimpul 2 buah gandum, dan itu sulit dilakukan. Ya. Dan ancaman-ancaman seperti ini umum gitu kan. Maksudnya setiap perbuatan kadangkala yang mengandung dosa tentunya ada konsekuensi nanti di akhirat. Ya. Seperti misalnya orang yang pemakan riba akan dibangkitkan seperti orang kemasukan setan, atau orang yang sering meminta-minta akan dibangkitkan dalam kondisi tidak ada sekerat daging pun di badannya. Ini menunjukkan akan haramnya perbuatan itu dan besarnya dosa tersebut. Ya. Termasuk juga berdusta dalam mimpi. Nanti dia akan dihukum dengan diperintahkan untuk mengikat 2 buah gandum, dan sebetulnya itu mustahil untuk dilakukan. Menunjukkan besarnya dosa ketika seseorang berdusta atas mimpi. Ya. Kemudian dalam hadis lain Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Inna min a'zamil fira an yadda'i rajulu ila ghairi abihi aw yuriya 'aynahu ma lam tara aw yaqulu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya termasuk kebohongan yang besar. Termasuk kebohongan yang besar adalah ketika seseorang itu mengakui orang lain sebagai bapaknya, yang menasabkan dirinya bukan kepada ayahnya, tapi kepada orang lain gitu. Atau menceritakan mimpi yang tidak dilihatnya. Dan mengadakan kebohongan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu, padahal beliau tidak pernah mengatakannya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi alaihi salatu wasallam mensejajarkan 3 dosa. Yang pertama adalah menasabkan diri kepada orang lain, bukan kepada bapaknya. Ya, mengaku bermimpi padahal tidak melihatnya. Dan berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wasallam. Disebutkannya dosa-dosa ini, perbuatan-perbuatan ini yang menunjukkan bahwa dosanya itu besar, sama-sama besar gitu. Ya. Dan ini sesuatu yang lazim terjadi di masyarakat kita. Yang pertama tadi, menasabkan diri bukan pada bapaknya, sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas. Di mana ada orang mengaku keturunan ini, mengaku keturunan itu. Dan dia tidak menasabkan diri kepada bapaknya. Kemudian menjadi inti bahasan kita adalah termasuk kebohongan besar, kata Nabi SAW, adalah ketika seseorang itu berdusta dengan mimpi. Berdusta dengan mimpi, jadi itu termasuk kebohongan besar. Kebohongan besar. Ya. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengutip keterangan Imam At-Tabari, kalau disandingkan antara kebohongan yang konkret dengan kebohongan yang abstrak ini karena dia berasal dari mimpi, lebih besar pengaruhnya, lebih besar mudaratnya dosa yang dari mimpi. Kenapa?
Karena mimpi itu adalah bagian dari nubuah. Dan nubuah itu tidaklah lain kecuali disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seseorang itu berdusta bahwa dia telah bermimpi ini dan itu, berarti dia berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seseorang itu berdusta atas nama makhluk misalnya, dosanya itu tidaklah lebih besar ketika seseorang itu berdusta membawa nama Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kerusakannya itu yang ditimbulkan akan lebih besar. Karena kata Nabi kan tidak sama berdusta dengan nama beliau dan berdusta dengan selain beliau itu nggak sama. Ya. Dan berdusta. Atau kita kasih contoh lah. Seseorang yang berdusta atas nama temannya, sama-sama anak sekolah gitu kan, berdusta membawa menarik-narik temannya dalam dustanya. Mungkin secara efek yang ditimbulkan nggak seberapa gitu kan. Dosa memang, tapi efek yang ditimbulkan nggak seberapa. Tapi kalau orang berdusta membawa-bawa nama presiden, nah ini pasti efeknya besar. Kenapa? Karena membawa sesuatu yang besar di situ, yaitu siapa? Presiden. Ya, efek yang ditimbulkan ketika seseorang itu berdusta atas nama orang besar, seperti atas nama presiden, atas nama menteri, dan lain sebagainya, pasti akan ditindaklanjuti gitu. Ya. Karena berdusta dengan manusia biasa, misalnya rakyat biasa, dengan berdusta atas nama presiden, itu urgensinya berbeda. Ya, vibes-nya itu berbeda gitu loh. Makanya hukuman ya secara logika saja untuk orang yang berdusta atas nama presiden itu lebih besar hukumannya, pasti lebih berat karena menyangkut dengan sebuah negara, dengan sebuah wilayah. Sedangkan berdusta dengan nama rakyat biasa itu memang salah, tapi efeknya itu yang ditimbulkan tidak sebesar ketika seseorang berdusta atas nama presiden. Itu analogi yang bisa kita tarik gitu kan. Ketika seseorang berdusta dengan menarik nama Allah dan Rasulnya, membawa nama Allah dan Rasulnya, berarti itu kedustaan yang efeknya luar biasa gitu kan. Dan ketika seseorang berdusta dengan mimpi, berarti dia telah berdusta atas nama Allah. Karena kata Imam At-Tabari, ya, mimpi itu kan bagian dari nubuah. Dan nubuah itu tentu dari Allah. Ketika seseorang itu berdusta akan suatu mimpi, berarti dia berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau? Afral fira an yuriya rajulu ainaihi ma lam taraya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kedustaan yang paling dusta adalah ketika seseorang menceritakan sesuatu apa yang tidak dilihatnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Artinya apa? Ketika seseorang itu berdusta dengan mimpi, dia pernah melihat ini, pernah melihat itu, pernah melakukan ini, pernah melakukan itu, dan itu terjadi di dalam mimpinya. Dan itu sebetulnya tidak pernah terjadi, cuman karena ada motif tertentu, kemudian dia berdusta dengan mimpinya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, ini adalah dusta di atas kedustaan. Dusta di atas kedustaan. Ya, kedustaan yang paling dusta. Menunjukkan bahwa berdusta dengan mimpi ini bukan sesuatu yang remeh. Berdusta dengan mimpi ini bukan sesuatu yang remeh. Ya. Karena Nabi alaihi wasallam menyebutkan apa? Menceritakan kedustaan dengan mimpi ini dusta di atas kedustaan gitu. Kedustaan yang paling dusta. Yang menunjukkan bahwasanya ini dosa besar.
yang menunjukkan bahwasanya ini adalah dosa besar. Ya. Nah, pada dasarnya mimpi itu adalah sesuatu yang rahasia. Pada dasarnya mimpi itu adalah sesuatu yang rahasia dan hanya diketahui oleh orang yang bermimpi tersebut, berkaitan dengan benar tidaknya gitu. Maka kadangkala kalau ada orang yang cerita dia pernah mimpi ini, pernah mimpi itu, kadangkala kita, oh iya ya, kita hanya iya-iya aja gitu. Karena yang mengalaminya kan yang bermimpi, bukan kita gitu. Sehingga apapun yang orang ceritakan dalam mimpinya, kadangkala kita mengangguk aja, ngangguk-ngangguk, karena kita percaya gitu kan. Padahal ternyata dia itu berdusta dengan mimpinya. Ya. Nah, kadangkala orang itu berdusta dengan mimpi itu untuk mencapai tujuan duniawi, untuk mencapai tujuan duniawi. Apakah karena ingin mendapatkan posisi tertentu, apakah ingin mendapatkan keistimewaan tertentu, ya, atau ingin mendapatkan apa saja, ya, bagian dari duniawi ini, kemudian dia berdusta dengan mimpinya. Dan kita harus tahu, ya, bahwa berbohong dengan mimpi ini adalah perbuatan yang haram. Ya. Jadi sudah bisa dipastikan orang yang berdusta dengan mimpi itu pasti ada motif gitu. Kalau nggak ada motif, ngapain dia dusta gitu kan? Pasti ada motifnya. Pasti ada motifnya. Seperti ingin mendapatkan pengaruh atau hal duniawi lainnya. Pasti ada dia menginginkan sesuatu dari kedustaan itu. Hadirin sekalian, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan jaminan bagi kita bahwa apabila kita mampu menjaga dua hal ini, Nabi alaihi salatu wassalam menjamin syurga bagi orang yang mampu menjaga dua hal ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Kata Nabi SAW, siapa saja yang mampu menjaga apa yang ada di dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka Nabi jamin baginya syurga. Apa di antara dua rahang? Yaitu lidah, ya, mulut. Apa yang ada di antara dua kaki? Yaitu kemaluan. Nabi jamin syurga bagi orang yang mampu menjaga lisan dan menjaga kemaluannya. Karena dua hal ini adalah yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Kalau bukan dosa lisan, ya dosa berkaitan dengan syahwat. Ya. Maka ketika seseorang berdusta, ya, dengan mimpi, berarti dusta itu dusta dari lisan, dusta dari lisan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menjamin surga bagi orang yang mampu menahan lisannya agar tidak berdusta. Maka ini yang penting untuk kita perhatikan, ya. Maka jangan sebebas-bebasnya menceritakan mimpi gitu kan, sampai jatuh di dalam berbohong. Ya, kadang-kala orang kan udah habis topik gitu kan, cerita tahu-tahu masuk dalam cerita mimpi, dan ujung-ujungnya untuk mendapatkan respon yang mungkin ingin mendapatkan respon yang wow gitu kan, respon yang bagus dari audiens, ingin mendapatkan pujian, akhirnya dia berdusta. Soalnya dia berdusta bertemu presiden lah, berdusta bertemu nabi lah, banyak kedustaan luar biasa gitu kan. Lalu bagaimana misalnya ada orang yang mengaku-ngaku mimpi, melihat sesuatu, mengalami sesuatu, tujuannya misalnya untuk kebaikan. Katakanlah misalnya dia punya keluarga yang gak sholat. Kemudian salah satu keluarganya mengatakan bermimpi bahwa dia melihat keluarganya begini dan begitu karena gak sholat. Ditakut-takutin gitu kan. Padahal dia nggak pernah bermimpi seperti itu sebenarnya. Boleh nggak seperti ini? Ya, ketika seseorang itu mengaku-ngaku bermimpi dengan tujuan baik gitu kan. Tujuannya baik nih.
Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya itu tetap tidak dibolehkan. Itu tetap tidak dibolehkan. Ya. Maka tidak ada maslahatnya ketika dia tujuannya mengajak orang pada kebaikan tapi melalui mimpi dusta. Enggak ada sama sekali kebaikan di situ. Ya. Karena tidak mungkin, kata beliau, kita mengajak orang kembali kepada Allah dengan cara kita bermaksiat kepada Allah. Itu mustahil. Ya. Maka cukupkan diri dengan nasihat baik dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Ya. Maka dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Meskipun tujuan kita berdusta dengan mimpi, itu tujuannya adalah untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Apakah agar orang lain sadar dari kemaksiatannya, agar orang lain kembali kepada Allah, itu nggak boleh. Ya. Karena tidak bisa menyadarkan atau mengembalikan seseorang ke jalan Allah, menyadarkan orang dari maksiat, menggunakan maksiat lainnya. Sedangkan berdusta atas nama mimpi adalah perbuatan besar, dosa besar gitu. Sama halnya, ya. Anda pernah mendengar syubhat, ya, bahwa ada seseorang itu ketika dia ingin mendakwahi para perokok, akhirnya dia juga ikut merokok agar melebur gitu, agar bisa menasehati para perokok itu. Akhirnya apa? Yang tadinya nggak kecanduan rokok, nggak pernah merokok, jadi merokok sekarang. Karena pendekatan penyampaian dengan cara yang keliru. Makanya nggak bakal bisa ketika kita menginginkan kebaikan dengan cara yang keliru. Ya. Sesuatu kebaikan itu ketika dimulai dari sesuatu yang salah, maka hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, ketika kita ingin menasihati orang, nasihati saja berdasarkan apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak perlu berbohong, saya melihat kamu disiksa begini-begini. Saya bermimpi melihat orang tua kamu di surga berpesan begini-begini-begini. Nggak perlu. Nggak perlu. Karena ya berdusta dengan mimpi ini juga sudah termasuk dosa besar. Bagaimana antum mengajak orang kembali kepada Allah dengan dosa besar gitu? Sesuatu yang mustahil. Iya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu juga di dalam mimpi. Kadangkala ada mimpi yang perlu untuk kita ceritakan. Ada mimpi yang perlu kita ceritakan. Namun ada sebuah rambu-rambu dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa mimpi yang boleh kita ceritakan itu hanya mimpi yang baik. Karena kata Nabi alaihi salatu wasallam dari Abu Qatadah, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh menceritakannya kepada orang yang kita sukai. Ya, kepada orang yang kita sukai. Adapun mimpi yang buruk itu datangnya dari syaitan. Dan hendaknya seseorang itu tidak perlu menceritakannya karena mimpi itu tidak akan bisa memudaratkannya. Kadangkala mimpi itu bisa memudaratkan apabila mimpi yang buruk, ya kadangkala mimpi yang buruk itu bisa memudaratkan apabila seseorang itu berusaha mencari tafsirnya, akhirnya terjadi gitu. Makanya nggak perlu ya. Kadangkala kita nggak perlu juga menafsirkan mimpi gitu. Karena bisa jadi apa yang kita khawatirkan kemungkinan akan terjadi begitu. Kemungkinan bisa terjadi. Kalaupun mimpi itu perlu untuk diceritakan, perlu kita berbagi untuk menceritakan mimpi kita, maka kita usahakan kita ceritakan kepada orang yang kita cintai, kepada orang terdekat. Jangan diceritakan kepada semua orang. Karena tidak semua orang itu menyukai apa yang kita sampaikan. Khawatir nanti antum sampaikan mimpi begini, ada orang yang gak suka, ada orang yang hasad gitu. Sehingga menimbulkan mafsadat yang baru. Ya. Kalaupun mimpi itu mesti diceritakan, maka yang bagus itu
mimpi yang tepat diceritakan itu di pagi hari. Antum malam bermimpi, maka lebih bagus itu, kalaupun harus diceritakan, itu diceritakan di pagi hari. Karena kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam itu, di pagi hari itu biasa beliau memancing sahabat untuk menceritakan, ya, apakah ada di antara kalian yang bermimpi ini atau bermimpi itu. Nabi alaihi salatu wassalam biasanya memancing para sahabat di pagi hari. Nabi alaihi salatu wassalam juga memiliki kebiasaan gitu, kalau beliau bermimpi di malam hari, pagi harinya langsung beliau ceritakan kepada para sahabat. Ya, karena mimpi Nabi juga bagian dari pesan-pesan kenabian, ya, nubuah gitu. Ya. Ini kita merujuk kepada hadis dari Samurah bin Jundub. Ya, bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yakula ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Dahulu ya, kata Samurah bin Jundub, Nabi alaihi salatu wasallam itu biasa bertanya kepada para sahabat, ya. Bertanya kepada para sahabat, hal ra'a ahadun minkum min ru'ya, apakah seseorang di antara kalian melihat sesuatu di dalam mimpinya, ya. Apakah kalian ada yang bermimpi, kata Nabi SAW. Ya, maka orang yang ditanya oleh Nabi SAW, ya, karena Nabi sudah pancing, maka para sahabat ada yang bercerita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, fayakussu alaihi man sya'allahu an yakussa. Maka para sahabat itu kalau dia memang pernah bermimpi demikian, dia menceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu terjadi di pagi hari. Hadirin sekalian, maka kalau memang cerita itu mesti diceritakan, maka waktu yang bagus untuk menceritakannya adalah waktu di pagi hari, ya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap kita itu biasa, ya, bermimpi, ya. Karena di awal tadi sudah Anda sebutkan, mimpi itu bagian dari bunga tidur. Bagian dari bunga tidur, dan mesti kita tahu, ya, kadang-kala mimpi itu datangnya dari siapa? Dari syaitan. Mimpi itu biasanya dari syaitan. Oleh karena itu, kadang-kala seseorang itu tidak harus gitu menceritakan semua mimpi, ya. Tidak harus menceritakan semua mimpi yang ia lihat, gitu kan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bahwa ada sebagian orang yang mengaku bermimpi bertemu Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sebagian orang yang mengaku bermimpi bertemu Nabi alaihi salatu wassalam. Kalaulah memang itu terjadi, kalaulah memang benar adanya, maka itu adalah mimpi yang benar, ya. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam dari Abu Hurairah mengatakan bahwa mimpi bertemu Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah mimpi yang benar. Karena syaitan itu tidak bisa menyerupai Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi misalnya ketika seseorang itu benar melihat Nabi alaihi salatu wassalam di dalam mimpinya, berarti itu memang benar Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi yang menyampaikan demikian. Nabi yang menyampaikan demikian, ya. Karena setan, kata Nabi SAW, tidak bisa menyerupai beliau alaihi salatu wassalam. Artinya, kalau kita bermimpi sesuatu, melihat misalnya keluarga kita, ya, atau selain Nabi alaihi salatu wassalam, itu kadangkala 50-50. Bisa benar, bisa setan. Akan tetapi kalau bermimpi bertemu Nabi alaihi salatu wassalam, itu 100% benar, karena Nabi yang mengatakan setan tidak bisa menyerupai beliau. Tapi kalau bertemu selain beliau, itu masih 50-50. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan dari setan, ya. Nah, dan satu poin yang perlu kita ingat, bahwa jangan sampai kita ingin mendapatkan posisi tertentu, ingin membuat orang terkesan, ingin orang melihat kita dengan pandangan yang luar biasa, kemudian dia mengaku-ngaku bermimpi bertemu Nabi alaihi salatu wassalam. Dia bermimpi mengaku bertemu Nabi alaihi salatu wassalam, mengaku, padahal enggak gitu faktanya.
maka orang itu berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan kita tahu Nabi alaihi salatu wassalam, apa kata beliau? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama Nabi, berarti dia sudah menyiapkan tempatnya di neraka. Nabi tidak mengatakan berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam itu berdosa. Tapi Nabi mengatakan orang yang berdusta atas nama beliau tempatnya langsung di neraka. Menunjukkan luar biasanya dan berbahayanya ketika seseorang itu berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk juga diantaranya kita mesti mewanti-wanti ya. Mewanti-wanti ketika menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Pastikan yang kita sampaikan itu sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu dan kita menyandarkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sedangkan Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah mengatakan hal tersebut. Ya. Maka banyak di antara kita tersebar yang namanya hadis palsu. Banyak di antara kita tersebar hadis palsu. Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Padahal Nabi nggak pernah mengatakan hal tersebut. Nabi nggak pernah mengatakan hal tersebut. Maka kadangkala biasanya anak agak merinding gitu dengan orang yang kadangkala ketika dia ceramah atau khutbah gitu kan, kemudian dia menyampaikan hadis yang cukup populer. Padahal hadis ini adalah hadis palsu. Ya. Hadisnya itu masuk dalam hadis qudsi ya, namun hadis ini adalah hadis yang palsu dan populer sekali. Ya, hadisnya itu laulaka ma khalaqtu aflak. Ya, tidaklah aku menciptakan alam semesta ini, alam raya ini kecuali karena Muhammad. Dan ini bagian atau penggalan dari hadis yang cukup panjang gitu. Cuman ini potongan yang populer ya, kutipan yang populer gitu. Ya, laulaka ma khalaqtu aflak. Ya, bahwasanya alam raya ini diciptakan karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini sering disampaikan gitu. Makanya anak itu merinding gitu. Kalau ada orang yang bilang Nabi bersabda, karena ini hadis qudsi ya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebutkan laulaka ma khalaqtu aflak. Ya. Wahai Muhammad, tidaklah aku menciptakan alam raya ini kecuali karena Muhammad. Ya. Merinding anak sebadan. Kok berani gitu. Padahal jelas-jelas ancaman dari Nabi alaihi salatu wasallam itu, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi yang ngancam, bukan anak pribadi. Nabi yang ngancam langsung. Maka ketika seseorang itu menyampaikan sesuatu yang tidak benar dari Nabi alaihi salatu wasallam, berarti dia berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wasallam. Dan berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wasallam itu enggak sama dengan berdusta dengan selain nama Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Maka hati-hati ketika menyampaikan hadis, nggak boleh juga sembarangan, ya. Terutama di bulan hadis-hadis tentang misalnya fadilah bulan Rajab, ya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam dijelaskan oleh para ulama bahwa tidak ada hadis yang sahih berkaitan dengan fadilah bulan Rajab, nggak ada, ya, nggak ada fadilahnya. Disebutkan oleh para ulama bahwa hadisnya itu kebanyakan dhaif, bahkan sampai maudhu, ya. Dari dhaif sampai maudhu, sampai palsu gitu. Maka tidak ada sebetulnya fadilah yang berkait dengan amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita menjaga lisan kita, jangan sampai kita berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Apapun itu motifnya, berdusta dengan mimpi itu adalah perbuatan, ya, dosa besar dan bisa menyebabkan seseorang itu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berdusta, ya, di antara bentuk hukumannya diancam oleh Nabi SAW, nanti akan diancam menyimpul 2 gandum. Padahal itu sesuatu yang mustahil untuk dilakukan, dan itu menunjukkan bahwasanya itu adalah dosa besar. Ya.
Taib, ya, yang benar dan dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan tersebut.